Kabupaten Bandung Barat. Yang pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi mengenai apa yang sudah kami pelajari mengenai pengimbasan budaya positif. Paradigma dan perubahan sebagai guru penggerak. Ada tujuan pendidikannya di sini adalah menuntun segala kodrat yang ada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bahwa pendidikan adalah tempat bersemainya segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Guru itu diibaratkan sebagai petani yang menuntun tumbuh kembangnya biji atau tanaman. Kalau kita ibaratkan murid adalah sebagai benih. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Pendidikan itu hanya dapat menuntun, bukan menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Kita sering mengenal atau sering mendengar bahwa anak adalah sebuah kertas kosong yang tidak ada isinya. Namun ini adalah hal yang kurang tepat, bahwa anak itu memiliki garis-garis yang sudah tertera pada garis-garis kertas tersebut. Kita hanya menuntun mereka untuk dapat memberikan coretan-coretan tersebut. Yang selanjutnya, pendidikan dan pengajaran. Apakah sama? Sama atau tidak? Sama tetapi tidak sama. Baiklah. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu adalah pendidikan. Nah, sekarang untuk pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, ini budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Konsep-konsep budaya positif yang akan kita lalui hari ini, yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas dan cara merumuskannya. Yang keempat, restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, restitusi dan langkah-langkah penerapannya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri merupakan orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak, kita kenal dengan profil Pancasila, belajar Pancasila. Yang kedua, materi tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori
motivasi eksternal. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau mendapatkan penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya, ketika ada anak, oh saya bisa mengerjakan ini, oh nanti saya akan mendapatkan ini. Nah, itu penghargaan. Kalau hukuman, oh saya tidak akan datang terlambat karena saya takut diberi hukuman. Nah, berarti anak tersebut bukan memiliki motivasi sendiri dari dirinya sendiri, tetapi ada pihak lain yang memotivasi mereka melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang sangat sulit untuk kita. Dan kita harus juga memberikan motivasi ini pada anak-anak supaya mereka bukan kata disiplin itu takut dengan aturan atau mematuhi aturan, tapi ada rasa timbul dari dirinya sendiri atau motivasi internal. Yang selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kalau kita sekarang mengharap, oh penghargaan berarti bukan hukuman. Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman. Artinya di sini meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini adalah faktor ketergantungannya ini yang membuat tidak baik. Selanjutnya, menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman yang sudah saya contohkan tadi. Anak tidak akan datang tidak akan terlambat karena dia takut ada hukuman. Jadi dia itu menghindari ketidaknyamanan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian. Nah, anak tidak keluar dari dirinya sendiri. Yang selanjutnya, yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi, untuk kata disiplin yang lebih bagus itu adalah keluar dari dirinya. Jadi bukan karena takut dihukum atau karena ada penghargaan, tetapi ada dari timbul dari dirinya masing-masing. Tidak melihat, oh ini ada guru, oh ini tidak ada guru, tidak. Tapi melihat pada dirinya sendiri. Yang selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya ini sangat banyak. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang keduanya, penghargaan juga menghukum seseorang. Contohnya, anak yang ranking di kelasnya memiliki penghargaan, nanti dikasih hadiah atau apapun. Ada anak yang lain, nah mungkin anak yang lain itu merasakan ketidaknyamanan. Itu yang menjadi pengaruhnya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, seperti perhubungan teman. Asalnya dia berteman karena penghargaan menjadi renggang, misalkan contohnya ya seperti itu. Terus juga penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang selanjutnya, apakah setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Setuju. Tergantung situasi dan kondisinya. Tergantung situasi dan kondisinya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin atau tidak? Dapat. Dapat? Dapat. Tapi dalam buktinya setiap hari ke hari masih ada anak yang melakukan seperti itu. Berarti motivasi intrinsiknya belum hadir, ada diri anak. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dapat. Belum tentu. Dan ternyata tidak. Ya. Selanjutnya, ini adalah perbedaan antara hukuman dan
fisik, ya, maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Contohnya, anak akan terngiang-ngiang ketika dihukum oleh gurunya. Oh, baheula cenah abi dihukum kapayun sabari kieu. Itu akan terngiang-ngiang lama sekali sampai dia tua pun itu masih terngiang-ngiang. Tapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman, ini adalah paksaan. Konsekuensi, stimulus tanggapan, berarti dia menanggapi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi, konsep diri yang baik. Inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, tindakan guru di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Menurut Bapak Ibu, yang pertama ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Hukuman. Setuju hukuman? Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Soalnya berkaitan dengan pelajarannya. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yakin. Apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan agar terwujudnya tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak boleh dilarang. Selanjutnya, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nanti ada contohnya. Ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama. Yang kedua, semua usulan dari murid dituliskan. Selanjutnya, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Ini perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya adalah fungsi keyakinan. Guru perlu membuat keyakinan kelas, sebuah keyakinan yang dibuat bersama-sama semua
haknya sendiri, bukan karena embel-embel hukuman ataupun penghargaan. Kita pun sama sebagai seorang guru, kita harus memiliki motivasi intrinsik yang keluar dari dalam diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan sekarang akan berimbas ke kita yang selanjutnya. Selanjutnya, ini adalah contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi kalau peraturan datang 10 menit sebelum jam belajar dimulai. Terus ada kata panjang apa lagi? Kalau kesepakatan kelas dibuat dengan pernyataan yang singkat, padat, jelas, dan juga kalimatnya dalam positif. Ya, 1, disiplin. Berarti kalau ribut itu termasuk disiplin dan juga tanggung jawab. Bertanggung jawab, menghormati antar teman, yang mengejek, yang apa itu termasuk menghormati. Menghargai antar teman, jujur, sopan, santun, tolong menolong. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tentunya kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Seperti kita manusia membutuhkan makanan, minuman, kasih sayang. Nah, ini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ini kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang dan rasa diterima atau dihargai, kekuasaan, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Kebebasannya mungkin ada aturannya juga ya. Jadi tidak sebebasnya senyeleneh mungkin. Yang selanjutnya, kebutuhan bertahan hidup seperti makan, minum, sehat, rasa aman. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Olahraga ya dan sebagainya. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga dasar manusia, kebutuhan dasar manusia, kasih sayang, rasa ingin diterima. Nah, ya, selanjutnya, kebebasan. Murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja. Tetap memberikan kontrol kepada siswa tersebut. Tetapi memberi kesempatan mereka membuat pilihan juga, ya, mensuarakan pendapatnya. Jadi tidak monoton seperti zaman dulu. Kalau anak seperti ini harus seperti ini. Kalau sekarang kita berikan kebebasan, tapi ada kontrol. Yang selanjutnya, kesenangan, fun. Menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Sebagai guru jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas, seperti permainan, ya, bermain di dalam kelas atau belajar di luar kelas, boleh. Dimanapun kita bisa belajar, ya. Selanjutnya, penguasaan atau power. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan bisa membuat dampak dan pengaruh. Kalau anak biasanya yang, Bu, aku ingin seperti ini, tapi kita tidak didengarkan, biasanya anak tersebut akan, saya tidak akan memberikan pendapat saya kembali. Jadi dia menciut jadinya, ya. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu restitusi posisi kontrol dan segitiga restitusi. Posisi kontrol kita sebagai guru, yang pertama posisi penghukum.
posisi penghukum. Berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang seperti ini, suara keras dan membentak, menyindir, menghukum bisa verbal atau fisik. Ya, dampak positif penghukum. Murid cenderung memberontak, bahkan menjadi pendendam. Iya, sekarang kalau anak dihukum nanti akan dendam, ya. Kalau kita sebagai posisi penghukum. Pembuat rasa bersalah. Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Ayo dong, jangan ribut, nanti ibu dimarahi sama bapak kepala sekolah. Nah, itu membuat rasa bersalah kepada siswa. Dan dampak posisi pembuat rasa bersalah adalah membuat murid merasa bersalah, rendah diri, dan mulai menarik diri dari lingkungan. Yang selanjutnya, posisi teman. Berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana santai. Jadi, kita memposisikan kita itu sebagai teman, ngobrol, bercanda, ya akrab dengan murid-muridnya. Jadi tidak selalu guru itu adalah galak atau guru itu adalah sebagai penghukum, tidak. Posisikan kita sebagai teman. Dampaknya adalah murid akan tergantung pada satu orang. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir sendiri. Motivasi eksternal, faktor ketergantungan. Yang selanjutnya, posisi pemantau. Berbicara dengan nada datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Ini dampak posisi pemantau. Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebijakan yang dituju. Kita lanjutkan. Posisi manajer. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Ya, tercipta identitas positif berhasil, dan dampaknya posisi manajer adalah murid mandiri, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalahnya. Murid dapat berefleksi atas tindakannya. Nah, ini yang materi terakhir tentang restitusi dan langkah-langkah penerapannya. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini segitiga restitusi dan langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini ada penjelasannya mengenai menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini untuk tahap menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi tertarik untuk menyelesaikannya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah tahap menstabilkan identitas. Yang selanjutnya yaitu validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Guru menanyakan kepada murid,
tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Setelah itu, seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Dan seterusnya. Ini adalah contoh video pembuatan restitusi. Ya, kita lanjutkan. Dari apa yang saya paparkan kali ini, dari budaya positif itu yang akan kita laksanakan, maka yang akan diharapkan yang pertama, menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Yang keduanya, mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.